Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 7 November 2022, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur 23 ayat yang ke-6b yang berkata demikian. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Diam di Rumah Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara dan saya berkata bahwa kita akan diam di tempat kediaman kita, itu hal yang wajar. Kalau saudara dan saya berkata kita akan berdiam di satu penginapan, di mana kita pergi ke suatu daerah atau hotel, itu hal yang wajar. Kalau saudara dan saya berkata kita akan diam di rumah keluarga kita ketika kita liburan ke suatu daerah, itu juga hal yang wajar. Tapi ketika kita berkata seperti Daud, bahwa dia akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa, itu sangat langka. Saya ulangi, itu sangat langka. Tidak semua orang mau melakukan hal ini. Dan yang mau saya bahas hari ini tentang diam di rumah Tuhan, saya punya 2 poin yang mau saya bahas dan sharing buat saudara. Yang pertama, dalam Mazmur 23 ayat 6b tadi, Daud yang berkata bahwa dia akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi kata dia akan diam dan aku akan diam itu bicara tentang niat Daud, kerinduan Daud, dan rencana Daud supaya dia mau berdiam di rumah Tuhan sepanjang masa. Bayangkan saudara, Daud itu punya rencana yang luar biasa. Dia punya keinginan yang luar biasa. Dia punya kerinduan yang luar biasa, yaitu diam di rumah Tuhan. Bukan itu saja, tapi berdiamnya sepanjang masa. Artinya, Daud akan tetap rindu mau terus berdiam di rumah Tuhan jika dia ada di dalam masa-masa sulit, jika dia ada di dalam masa-masa yang cukup saja, atau jika dia ada di masa-masa kelimpahan. Ada berapa banyak saudara dan saya bisa melihat ada orang-orang yang kalau udah kepepet, sudah tidak dapat jalan keluar, baru datang dan lari berdiam di rumah Tuhan untuk berdoa. Ada berapa banyak orang kalau sudah dikejar-kejar oleh masalah dan dia tidak sanggup lagi, baru dia lari ke rumah Tuhan, lalu berdiam, berdoa berlama-lama di rumah Tuhan. Berbeda dengan Daud. Daud berkata bahwa dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya Daud tidak perlu ada masa tertentu baru dia mau berdiam di rumah Tuhan. Tapi dalam masa apa saja, di masa apapun, Daud mau dia tetap berdiam di rumah Tuhan. Pertanyaannya hari ini, apakah hati saudara dan saya juga rindu seperti Daud, yang mau terus berdiam di rumah Tuhan sepanjang masa? Ataukah kita menjadi golongan orang-orang yang mau berdiam di rumah Tuhan hanya kalau ada modus tertentu yang kita datang dan mau Tuhan memberi atau menjawab kita? Saudara dan saya bisa menjawab kita ada pada golongan yang mana. Tapi kita belajar seperti Daud, dia mau tetap memiliki kerinduan untuk berdiam di rumah Tuhan sepanjang masa, di masa apapun, kapanpun dia mau berdiam di rumah Tuhan. Dia mau berdiam di dalam hadiratnya, di dalam tempat kediaman Tuhan, di mana Tuhan ada. Daud mau berdiam di sana. Dan ini harus menjadi bagian di mana saudara dan saya harus meneladani ini. Yang kedua kita bisa lihat di dalam Mazmur 27
Mazmur 27 ayat yang keempat. Di sana Daud berkata, "Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya." Jadi yang kedua, Daud mau berdiam di rumah Tuhan karena keinginannya kepada Tuhan. Dia mau itu, dia minta kepada Tuhan dengan tujuan dia mau berdiam seumur hidup. Kalau poin yang pertama, Daud mau berdiam sepanjang masa di rumah Tuhan. Tapi yang kedua, dia mau berdiam seumur hidupnya. Artinya begini, sepanjang Daud hidup, Daud tidak mau sedikit pun keluar dari hadirat Tuhan. Daud tidak mau sedikit pun keluar jauh dari Tuhan. Daud tidak mau sedikit pun jauh dari tempat kediaman Allah itu sendiri. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang Daud katakan dalam dua Mazmur tadi, Mazmur 23 ayat 6b dan Mazmur 27 ayat yang keempat, ini membuktikan bahwa Daud cinta akan kediaman Tuhan. Daud cinta akan rumah Tuhan. Daud cinta akan hadirat Tuhan. Sehingga dia mau untuk tetap berdiam di rumah Tuhan. Pertanyaannya hari ini, apakah saudara dan saya memiliki kerinduan, keinginan yang sama seperti Daud? Ataukah kita sudah tidak lagi punya kerinduan dan keinginan yang sama? Tuhan mengajar saudara dan saya hari ini bahwa kita bisa melihat pada apa yang Daud alami. Allah memberkati Daud dengan luar biasa. Daud mendapat anugerah untuk menjadi raja dengan luar biasa. Karena satu hal, dia mau tetap tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa dan seumur hidup. Saudara lihat Daud sebelum jadi raja dan sesudah jadi raja, dia tetap menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Dia tetap menjadi pribadi yang cinta akan hadirat Allah, cinta akan rumah Tuhan, sehingga dia bilang di Mazmur yang lain lagi, bahkan dia berkata, lebih baik 1 hari di pelatarannya daripada 1000 hari di tempat lain. Daud benar-benar mencintai Tuhan, mencintai hadiratnya, mencintai kediamannya, dan ini biar menjadi bagian untuk kita lakukan dalam hidup ini. Waktu kita ada di masa-masa sulit, masa-masa yang sudah cukup, atau masa-masa yang berlimpah, mari kita mau rindu untuk tetap ada di kediaman Tuhan sepanjang masa. Mari kita mau tetap ada diam di rumah Tuhan seumur hidup kita, supaya segala yang terbaik dapat kita saksikan di sana. Daud bilang, untuk apa dia diam di rumah Tuhan sepanjang masa? Untuk dapat menyaksikan kemurahan Tuhan, untuk dapat menyaksikan pertolongan Tuhan, untuk dapat menyaksikan mujizat-mujizat Tuhan. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam mau diam di rumah Tuhan sepanjang masa dan seumur hidup. Amin.